Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa berkumpul di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan amal kita, puasa kita, sholat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat Id dilaksanakan, ini ada beberapa sambutan dari pembina Musola Darussunnah yang ada di Sukoharjo. Kami mohon maaf untuk minta waktunya sebentar untuk penyampaian dari Ketua Musola Darussunnah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu bapak, hadirin wal hadirah, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak berdirinya Rumah Quran Darussunnah ini, dari awal pembangunan sampai saat ini, kita belum memberikan laporan resmi berkaitan dengan pembangunan dan segala kegiatannya. Padahal pembangunan ini melibatkan banyak pihak.
Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab utama dari proyek serta kegiatan Mushola Darus Sunnah ini, izinkan saya untuk memberikan satu sambutan berkenaan dengan sejarah sedikit singkat proyek pembangunan Rumah Quran Darus Sunnah hingga saat ini. Alhamdulillah, tepatnya 1 tahun yang lalu kita memulai proyek pembangunan Rumah Quran Darus Sunnah. Niat awal itu hanya sebagai proyek untuk membina anak-anak kita menjadi generasi Qurani. Tetapi alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, seiring waktu fungsi dari Rumah Quran sampai saat ini benar-benar bisa sangat-sangat maksimal. Ibu bapak, untuk proyek pembangunan Rumah Quran ini, saya selaku ketua dan juga selaku pembina dan juga bendahara menghabiskan dana sekitar 130 juta rupiah lebih. Anggaran 30% itu dari kita warga Indonesia yang ada di Indonesia, dan 70% alhamdulillah berasal dari saudara-saudara kita PMI luar negeri, dan juga ada beberapa warga negara Malaysia asli. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh donatur yang begitu semangat, sehingga hanya dalam waktu 1,5 bulan, Pak, ini Rumah Quran langsung bisa digunakan. Allahu Akbar. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara saya yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong, yang ada di Singapura, yang ada di Malaysia, yang ada di Macau. Wabil khusus ada saudara saya yang belum pernah ketemu saya, Cece Riri from Shanghai, Thailand, Shanghai, China. Beliau tiap bulan memberikan donaturnya untuk Rumah Quran ini. Kita doakan untuk semua donatur, semua yang terlibat dalam program pembangunan ini, baik doa maupun tenaga. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkati mereka semua. Allah panjangkan umur mereka semua. Allah angkat derajat mereka. Allah angkat derajat anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Untuk kegiatan ibu bapak bisa saya laporkan, alhamdulillah dalam jangka 1 tahun ini begitu banyak kemajuan-kemajuan yang bisa kita dapatkan. Anak-anak kita sudah semakin cerdas. Sholat ketika berjamaah itu sudah bisa tertib. Jadi anak-anak baru umur 6 tahun, 7 tahun itu kalau sholat berjamaah, alhamdulillah Pak, sepi, karena sudah kita didik sejak awal. Untuk yang belajar tahfiz Quran, alhamdulillah saat ini sudah ada 3 anak yang sudah hafal 1 juz. Bahkan ada yang umurnya 6 tahun itu hafal 1 juz 30. Itu baru umur 6 tahun, Masya Allah. Ada juga yang unik di Rumah Quran ini. Jadi Rumah Quran ini bukan setakat rumah Quran untuk taman kanak-kanak, bukan, tetapi ada juga yang taman kawak-kawak. Jadi ada yang di sini ini yang umurnya 51 tahun, Pak. Kayaknya giginya sudah nggak ada. Jadi kalau ngaji itu saya dengar dari sana itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang luar biasa, beliau juga sangat-sangat istiqomah. Ibu bapak, untuk meningkatkan kualitas taraf pendidikan, kita setiap bulannya berusaha untuk memaksimalkan proyek pendidikan daripada generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu selama ini biaya per bulan untuk proyek pendidikan dari guru, dari listrik, kemudian dari semuanya itu per bulan itu sekitar habis 1.500.000 rupiah. Selama ini
banyak diambil dari saudara-saudara saya yang ada di Taiwan. Harapan saya, proyek yang sedemikian besar ini, rumah Quran yang sangat-sangat indah ini, yang merupakan perintis dakwah sunnah di Banyuwangi Selatan ini, alangkah indahnya kalau proyek ini sebagian besar kita ambil. Karena ini harapannya jauh ke depan. Jangan sampai proyek yang sangat banyak ini justru diambil orang-orang luar sementara kita tidak banyak terlibat di dalamnya. Oleh karena itu saya menghimbau mungkin kepada bapak-bapak yang diberikan keluasan rezeki, silakan tiap bulan kita sudah isi kotak di depan situ untuk berinfak semampunya, supaya saham dari proyek rumah Quran ini benar-benar sebagian besar kita ambil, Pak. Seperti itu. Kiranya demikian Ibu Bapak yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin agak kelemahan. Ini nanti sudah kita rekam, akan kita sebarkan kepada seluruh donatur, terutama yang ada di luar negeri, saudara-saudara kita yang di Hong Kong, yang di Taiwan, di Macau, di Singapura, di Shanghai juga. Mudah-mudahan dengan laporan seperti ini menjadikan mereka lega bahwa amanah mereka sudah ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kiranya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمر عباده بالتقوى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا معشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أن هذا يومكم يوم عظيم عيد كريم أحل الله فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، وهذا يوم تسبيح وتحميد وتعظيم وتهليل. فسبحوا ربكم وتوبوا إليه واستغفروا له إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين والمسلمات وزمرة المؤمنين والمؤminat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang berhak untuk menerima segala pujian kita kepadanya atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya pula, kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan, telah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi oleh Allah, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini sejatinya adalah ujian, dan tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun orang yang terlahir di dunia ini berjalan di atas muka bumi ini kecuali dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Bahkan orang yang paling mulia di antara para manusia, para anbiya wa rusul, tidak luput dari ujian ini. Bahkan mereka ditimpa dengan ujian yang paling berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi perhatian kita, yang menjadi pelajaran bagi kita, bukan besar atau kecilnya ujian, namun yang menjadi perhatian oleh kita, pelajaran yang mungkin bisa diambil adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana para hamba Allah itu menyikapi ujian-ujian yang datang kepada mereka. Sejak kita terlahir di dunia ini, kita dihadapkan pada ujian. Kemudian memasuki fase anak-anak, kita masuk ke dalam sekolah. Kita dihadapkan pada tes ujian. Apakah anak ini layak ataukah tidak masuk ke dalam sekolah tersebut. Kemudian setelah masuk sekolah, ada kenaikan, ada ujian kenaikan kelas. Layak atau tidak naik ke kelas yang berikutnya. Kemudian ketika akan lulus meninggalkan sekolah untuk melanjutkan kepada jenjang yang lebih tinggi, di situ ada ujian pula. Ujiannya adalah ujian kelulusan. Begitu pula ketika seseorang itu bekerja, masuk ke sebuah instansi, lembaga, dia dihadapkan pada ujian, apakah dia layak atau tidak untuk
bekerja di tempat tersebut. Ada pula ujian untuk naik kepada satu jabatan kepada jabatan yang lebih tinggi atau kita kenal dengan promosi jabatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula jika kita melihat di dunia ini, sejatinya ini juga adalah ujian bagi kita semuanya. Di mana tempat kelulusannya adalah surga. Nasib kita nanti yang abadi di surga ataukah neraka yang menentukan kita. Bahagia pada saat itu dan kesengsaraan pada saat itu merupakan kebahagiaan dan kesengsaraan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di awal-awal surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah zat yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adalah zat juga yang menciptakan kalian, menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang ada di sekolah, ujian yang ada di tempat kerja sangat berbeda dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal-soalnya pun tidak diberitahukan. Apa soalnya? Jika seandainya soal-soal itu diberitahukan, maka yang terjadi adalah semua orang yang akan masuk mengikuti ujian tersebut tentu akan mengetahui jawabannya dan semuanya akan lulus. Namun berbeda dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kita masuk ke alam kubur. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Semuanya kita tahu jawabannya di dunia. Namun ketika kita meninggal dunia, wafat, kita masuk ke liang kubur, kita didatangi oleh para malaikat, kemudian kita ditanya, yang menjawab bukanlah lisan kita, yang menjawab bukanlah sekedar apa yang kita hafal di benak kita, namun yang menjawab adalah keimanan. Bagaimana keimanan kita kepada Allah dan bagaimana amal kita ketika di dunia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kunci jawaban yang ada di akhirat nanti tentu sangat mudah. Kuncinya adalah kita masuk dengan kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Allah Subhanahu wa taala sungguh mengharamkan atas neraka untuk menyentuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat mulia, kalimat yang sangat agung. Bahkan ini adalah pemberat kita nanti di yaumul hisab. Namun yang jadi masalah bagi kita adalah bagaimana ketika kita masuk ke dalam surga, ingin masuk ke dalam surga, kita masuk dengan kunci kalimat tauhid ini. Kita tahu bahwasanya kunci itu memiliki gigi. Jika kita masuk dengan kunci saja, maka kita tidak akan mampu untuk masuk ke dalam surga. Berikut ini mungkin ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita ikhtiarkan agar kita memiliki kesempatan untuk masuk ke surga Allah, maka itu pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau masuk ke kota Madinah, "Ya ayyuhan nas, afshus salam, wasilul arham, wa'imut ta'am, wasalli bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Sebarkanlah salam di antara kalian,
dan sambunglah tali rahim, dan berikanlah makan untuk orang-orang miskin, dan tunaikanlah sholat malam di saat manusia itu tidur, tadkhulul jannata bisalam. Maka mudah-mudahan kalian masuk ke dalam surga dengan keamanan, dengan penuh kedamaian. Masyaallah muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang pertama yang hendak kita ketahui atau perlu kita ketahui adalah afsyus salam, ifsya'is salam, menyebarkan salam di antara kita. Salam secara bahasa dapat dipahami sebagai ucapan assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah, atau yang lebih mulia, yang lebih baik lagi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika orang disebutkan dengan salam ini, dia berkewajiban, yang mendengarkan itu wajib untuk menjawabnya. Fa idza quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan tahiyat atau salam, maka jawablah dengan salam tersebut yang semakna atau sebanding dengan salam yang diucapkan, aw rudduha, bi ahsani minha aw rudduha, yang lebih baik atau yang sekedarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salam ini juga memiliki makna yang sangat dalam. Salam itu adalah doa kepada saudara kita yang kita ucapkan salam kepadanya. Salam dengan perdamaian, salam dengan keselamatan dalam ucapan maupun perbuatan. Ini merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita menginginkan kebaikan pada diri dan saudara dan diri saudara kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, amalan yang kedua yang menjadi kesempatan bagi kita untuk mengetuk pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan makan. Di antara hikmah memberikan makan adalah kita dapat melembutkan hati kita. Man arada antalina qalbuhu fa'atim al-miskin wa wamsah ra'sal yatim. Barang siapa yang ingin hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya ia memberikan makan dan ia menyentuh kepalanya anak-anak yatim. Di sini memiliki makna yang sangat dalam. Yang pertama adalah kita memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kita memberikan makan, kita memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian kita juga mengasihi anak-anak yatim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam konteks ini kita tidak hanya dituntut untuk memberikan nutrisi berupa makanan. Kita memberi makan secara zahir, namun kita juga hendaknya memberikan nutrisi atau sedekah secara batin. Maksudnya adalah kita menghibur, kita memasukkan kesenangan di hati anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jika kita mampu untuk membantu mereka di dalam urusan-urusan mereka, kita bantu. Jika kita mampu untuk mengajari mereka, mungkin kita memiliki ilmu tertentu, ilmu agama yang bermanfaat, maka kita bisa ajarkan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim, sehingga mereka dapat beramal di atas ilmu, beramal di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga dari amalan-amalan pembuka pintu surga adalah menjalin silaturahim. Menjalin silaturahim ini adalah menjalin tali kekerabatan yang ada di antara kita. Yang dimaksud dengan silaturahim adalah orang yang kita menyambung kekerabatan dengan orang yang mempunyai tali perdarahan dengan kita. Sanak keluarga kita, ibu bapak, saudara-saudara kita, paman bibi kita, itu merupakan arham atau tali rahim bagi kita. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Man sarrahu ayyus'alahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezeki bagi mereka dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahim. Maka di sini terdapat faedah yang sangat agung,
faedah yang sangat besar ketika kita menyambung tali silaturahim. Maka yang pertama, kita akan dilapangkan rezekinya. Rezeki bukan hanya berupa kita itu mendapatkan materi, namun kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih semangat di dalam ibadah, itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah ayyun sa'alahu fi athari. Dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, diberkahi umurnya walaupun hanya pendek, namun penuh dengan amal kebaikan, maka itu menjadi keberkahan bagi orang yang mempunyai umur tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang terakhir yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lakukan untuk mengetuk pintu surga adalah salat malam. Di saat bulan Ramadan kita terbiasa untuk melakukan salat malam atau qiyamul lail, baik itu salat tarawihnya maupun salat tahajud. Maka mari dengan rutinitas kita yang ada di bulan Ramadan ini, kita dapat meneruskannya, kita dapat melanggengkan kepada bulan-bulan yang selanjutnya. Dan itu merupakan di antara tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang hari ini bisa kita kerjakan, esok pula bisa kita kerjakan. Itu di antara amal kita, tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri khatib pribadi maupun diri para jemaah sekalian. Semoga kita dapat mengamalkan dari amalan-amalan penutup pintu surga ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara din waqdul man qadala al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.